Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali para mahasiswa, bisa melanjutkan perkuliahan statistik untuk apa ini? Pekan ini tanggal 24 ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Eh, Kemarin kita sudah berencana untuk apa? Ini membahas tentang proses bagaimana kita melaksanakan penelitian. Ya, ini coba saya share screen ya. Saya share screen. Ya, kemudian saya ambil ini. Bismillah. Ya, misalkan ini ya. Atau ini mungkin sebentar. Atau yang ini. Yang ini satunya aja. Ah, ini. Ya, contoh ya. Kemarin kan kita sudah membahas bagaimana mempersiapkan skripsi. Kalau kita nanti akan melaksanakan skripsi, yaitu yang pertama kita akan membuat judul dulu. Ya, buat judul dulu. Ini misalkan contohnya ini ya, banyak contoh kan ya. Kemarin sudah saya berikan, apa nih judulnya nih? Kuesioner intensitas menghafal Al-Quran. Nah, ini adalah sebuah instrumen untuk mengetahui sejauh mana subjek yang akan kita teliti tadi memiliki hafalan Al-Quran. Ini sebagai variabel bebasnya. Berapa trikatnya kita nggak tahu ya. Mungkin ini bisa dibuatkan hubungan ya. Misalkan begini, hubungan antara ya, coba kita buatkan aja di sini. Hubungan antara nanti ya, yaitu membaca apa menghafal Al-Quran dengan apa misalkan ya. Menghafal Al-Quran dengan apa misalkan? Dengan apa? Kemampuan berbahasa Arab ya, dengan misalkan kemampuan berbahasa Arab. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Jadi di sini ada uh, variabel bebas yang harus kita cari datanya ya. Ini tadi ya, ini ya. Yaitu ini variabel bebasnya, yaitu kemampuan menghafal Al-Qur'an. Intensitas menghafal Al-Qur'an. Yang kita cari di sini. Seberapa jauh mahasiswa tadi mampu menghafal Al-Quran. Ini sebagai variabel bebasnya. Nanti dihubungkan dengan kemampuan berbahasa Arab. Ini ya, tak bawa ke bawah ini ya, biar enak. Nah, ini dengan kemampuan berbahasa Arab. Nah, ini. Sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin, antum boleh memilih kuesioner yang telah saya bagikan, atau boleh membuat sendiri. Ya, jadi kalau ingin membuat sendiri silahkan untuk mungkin sesuai dengan keinginan. Kalau mau memakai yang sudah saya bagikan silahkan. Nah, kemudian teknisnya gimana ya? Teknisnya gimana? Ini kan karena kita dalam kondisi tidak berhubungan dengan teman. Ini ada file ya, instrumen tentang intensitas membaca Al-Quran ya, menghafal. Ini semua ini filenya ini coba antum bagikan ke teman. Ini ya. Ya. Oh, ini ada kelompok yang kemarin ya. Abdul Hafid, Adam Alamuti, Malik ya ini yang kemarin ya, yang kemarin ya. Silakan nanti dirubah ini. Ini file ini cuman saya meminjam. Ini file ini antum kirim ke teman, gitu ya. Kondisinya karena kita nggak langsung ketemu. Kalau dulu waktu kita masih offline, di print, dibagikan, kemudian teman-teman nanti mencentang ini ya, mencentang yang bagian ini, apakah dia misalkan fitur 1, saya kuat membaca Al-Quran dalam waktu yang lama. Misalkan saya kuat sangat setuju, berarti dia di sini.
centang di sini atau disilang boleh. Nanti di sini poinnya, di sini ada poinnya ya. Ada poinnya di sini, misalkan nanti ada skornya. Ini belum dapatkan skornya ya. Misalkan dapatkan skornya, insert. Oh keliru, sebentar. Keliru. Insert yang sini. Ini skornya misalkan. Skor. Gini kan. Jadi nanti kalau misalkan dia sangat setuju, nanti di sini tulis berapa. Kalau ini 1, 2, 3, 4, berarti di sini 4 ya. Kalau sangat setuju 4. Kalau sangat setuju, kalau setuju berarti di sini 3. Jadi antum tinggal nyilang aja. Kalau dulu waktu masih offline disilang, nanti dituliskan di sini. Kemudian nanti langsung setelah selesai nggak sampai 1 hari dibagikan teman, diberikan ke ini penelitinya yang membagikan. Karena kondisi kita sekarang seperti ini ya, kita berikan aja filenya ke teman-teman. Nanti teman-teman biar membuat jawabannya di WA, misalkan ya, itu di WA siapa, misalkan di sini tulis namanya ya, si A misalkan ya. Kemarin ada yang bertanya, apakah boleh dirahasiakan? Boleh ya, asalkan nanti antara ini, variabel nama dengan ini hubungannya nih. Kalau kemarin IPK itu adalah hubungannya dengan IPK. Kalau ini dengan kemampuan berbahasa Arab ini ya, ini diganti aja ya. Coba dengan prestasi ya, supaya cocok ya. Prestasi. Cocok dengan ini. IPK gini ya. Jadi ini kenapa kok saya langsung ini anak-anak itu langsung dicantumkan di sini? Karena kita kemarin berlatih. Ya, kalau kita nggak berlatih, ini nggak bisa ditemukan, ini nggak bisa didapat langsung. Nunggu proses belajar selesai baru kita dapatkan IPK-nya. Karena waktu kemarin itu berlatih, mereka kita suruh mengisi, kita minta isi, sekaligus mereka menyebutkan IPK-nya untuk mendapatkan langsung hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya, gitu ya. Jadi ini langsung diisi. Nah, teknisnya antum serahkan kirim ke WA, ini dikirim ke WA. Nanti teman-teman tinggal nulis nomor 1, dia sangat setuju, berarti dia tulis 4. Nomor 2, dia tulis misalkan tidak setuju, berarti nomor 2 berarti adalah yang 1, ya 1 gini. Jadi ini 4 misalkan. Kalau sangat setuju ini 4. Kalau tidak setuju berarti 1 misalkan. Nah, teman-teman nanti nulisin aja. Ya, ini aja, skornya ini aja. Jadi misalkan dicontohkan ya, saya contohkan di WA nih tulis ya, misalkan nama. Ya gitu ya. Gitu. Kalau memang nggak mau di apa? Nama. Sini A misalkan. Kemudian kita dapatkan di sini, kita tulis di sini nomor 1 berapa gitu ya. 1, 2, 3 gitu ya, 4 gitu, tulis gitu ya. Nah, terus nanti di WA itu digitukan, terus kemudian di sini dijawab. 1, teman tadi jawab berapa? 4, langsung berarti kalau sangat setuju 4. Kalau yang tidak setuju tadi 1, yang setuju berarti tadi adalah 3, gini kan? Nah, ini di WA tulis gini, jadi nanti cepat. Di sini berarti 3, misalkan gini ya, ini 3. Jadi teman-teman mengembalikan dalam bentuk begini, nama dan ini jawabannya, kemudian nanti dituliskan di sini mungkin sekaligus ditambahkan di sini IPK-nya ya, IPK-nya. Berapa IPK-nya misalkan 3,7 misalkan ya, 3,7. Nah, gini kan? Jadi cepat. Setelah kembali ke pengirim yang meneliti, kita langsung tinggal masukkan ke kolom Excel gitu kan. Dibawa ke kolom Excel. Ya, saya belum siapkan ini Excelnya ini. Kemarin
Sudah saya kirim ya beberapa contoh kolomnya. Sebentar, apa ya Excel itu berarti kemarin kolomnya apa? Oh ini kalau ini skor ini. Ini ya. Sini, kirim sini. Ini kan. Ya, kirim gini. Gitu ya. Setelah itu nanti akan terkumpul di sini ya jawaban dari masing-masing temannya. Kita tinggal mengolah, memproses validasinya ya, proses validasinya. Kita akan meneliti validitas pertanyaannya, butir soalnya gitu. Ya, gitu ya. Jadi saya rasa ini tidak sulit, cuman teknisnya memang sedikit waktu mungkin ya, karena kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi kita menggunakan memanfaatkan WA, gitu ya. Jadi insya Allah ini tidak sulit ya. Jadi antum bisa langsung nanti habis mengirimkan ini, misalkan ya, antum langsung minta dituliskan nama dan ininya, jawabannya, IPK-nya. Nah, selesai sudah. Contohnya seperti itu. Ya, gimana? Kendalanya kemarin apa? Kendalanya apa kira-kira sampai apa? Mungkin masalah nggak punya laptop atau gimana ya. Jadi kita memanfaatkan kalau nggak ada laptop mungkin di WA. Kalau mungkin di WA insya Allah mudah. Atau di foto jawabannya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu. Karena ini eh, masa pandemi ini insya Allah banyak pelajaran yang kita dapat ya. Dengan kondisi yang serba terbatas ini kita semakin kreatif insya Allah. Jadi tidak apa tidak ada apa ya maksudnya Allah itu kalau memberikan ujian ya takdirnya itu ada tujuannya ya. Beliau Allah ingin kita pandai ya, Allah ingin memotivasi kita, ingin memunculkan kreativitas yang ada di kita, dan insya Allah tujuannya agar kita lebih pandai. Dengan kita dalam kondisi terbatas itu akan muncul kreativitas-kreativitasnya ya, potensi-potensi yang telah Allah titipkan kepada kita, gitu ya. Ya coba siapa yang sudah selesai atau apa yang menjadi kendala dari prosesnya, apa waktu atau gimana gitu. Ya silakan di apa salah satu teman atau apa mungkin mau ini mau ini apa menjawab, silakan. Kendalanya di mana? Ustaz, nanti Ya, gimana kalau apa namanya sudah dapat total tiap jawabannya. responden sudah dapat ya total jawabannya itu, kemudian apa nanti sama ini ya IPK-nya itu? Sudah dapat ininya, sudah semua. Dapat ini kan nama IPK Hmm. ya. Dimasukkan ke sini. Kan kemarin sudah saya bagi ini. Si A tadi nomor 1 dia jawab 4, nomor 2 jawab 1 tadi ya. Kalau yang tadi itu dia jawab 1. Itu kan misalkan seperti itu. Gini. Sampai terus. Ini antum nanti bisa apa kirimkan ke saya. Nanti akan saya berikan contoh prosesnya. Atau antum boleh mencoba sendiri sebagaimana yang telah saya contohkan untuk mendapatkan validitas butir soalnya. Ya gitu. Jadi hubungannya sama apa namanya total skor sama IPK itu nanti ada hitungan lanjutnya lagi. Ini IPK-nya. IPK-nya di Hmm. sini. Ya, ini kan IPK. Ini kan ini adalah skor dari skor tadi yang antum dapat dari kuesioner. Yang ini IPK. Kan kita akan mau membuat apa? Hubungan, korelasi, ya skripsi. Yang ini baru ini yang ini skor ini tidak bisa langsung dari sini, ya nggak bisa. Tapi harus kita validasi dulu. Nanti setelah divalidasi ada Oh, beberapa poin yang tereliminasi. Nah setelah dieliminasi maka totalnya yang sudah total di sini itu kalau sudah tereliminasi totalnya berubah. Ya, yang dieliminasi nggak akan muncul. Totalnya berubah, nanti dimasukkan ke sini. Nah, ke sini. Skornya ini sebagai variabel bebas, ya. Yang ini, oh, nah ini sebagai variabel terikat. Kalau sudah seperti itu, maka skripsinya sudah selesai. Kan sederhana sebenarnya. Jadi saya ingin menunjukkan betapa sederhananya kita mengerjakan sebuah
skripsi. Menjadi sulit itu kan karena belum pernah dilakukan. Apalagi kalau misalkan ternyata nanti judulnya agak-agak rumit, misalkan mencari datanya agak sulit, nah itu agak sulit, agak rumit. Tapi kalau antum sudah dapat judul, dapat data, kemudian tinggal menghitung. Nah, pekerjaan menghitung itu seperti yang kita lakukan kemarin-kemarin, sederhana. Tidak sampai 1 hari, tidak sampai 1 jam, sudah selesai. Kemarin kan sudah saya katakan, yang rumit apa? Berhadapan dengan dosen pembimbing ya tentang materi yang akan antum teliti, latar belakangnya, tujuan penelitiannya, manfaatnya, kan gitu. Alasan-alasan kenapa dipilih, kan gitu. Kalau sudah sampai pada data, insya Allah tidak susah, gampang. Gitu ya? Ya. Untuk Apa? ini Silakan. Apa? menentukan R hitung. R hitung nggak? Betul. R hitung itu dari sini. Apakah harus ini? Maksudnya N kurang N-2. Oh, degrees of freedom-nya betul. Untuk yang korelasi N-2, betul. Betul. Tapi umpama kalau nggak pakai N-2, pakai N-nya aja langsung, itu boleh nggak sih? Iya, ada seperti ini kemarin itu. Ini sudah N-2 ini sebenarnya. Apa? Sudah dikurangi 2 sebentar. Saya pernah kemarin ngasih contoh ya. Sudah saja cari. Ini apa? Kita itu sebenarnya di mana di sini? Bentar. Di sini. Bismillah. Ini. Kok gini? Ini kan. Ini. Tabelnya beberapa macam tabel untuk korelasi. Yang ini saya kebetulan ini dapat ini. Ini sama ya. Jadi ini langsung. Kalau ini berarti antum langsung, kalau ini langsung. Kalau saya mau buatkan sisipan di sini, tulisan di sini, ini artinya ya. Di sini ini artinya ya F ya. F di sana ya misalkan ya. F. Coba saya buat tuliskan ya. Coba saya tuliskan di sini. Bisa tidak saya tuliskan di sini ya. Misalkan di sini ya DF-nya ya gini ya. Sama dengan di sini sama dengan kalau di situ N-nya 5 ya. N-nya 5. Maka DF-nya di sini adalah 5 dikurangi 2. Ya. Sama dengan 3. Nah, di sini tidak dituliskan. Bentar. Di sini itu sebenarnya harusnya di sini adalah DF-nya 1, DF-nya 2, DF-nya 3. Tapi dia nggak ngomong DF. Ya. Dia nggak ngomong DF. Dia ngomong langsung N. Jadi N-nya 1, 3, 4. Jadi kalau di sini tuliskan DF, di sini adalah DF-nya 1, DF-nya 2, DF-nya 3. Jadi antum kalau punya korelasi yang pakai DF, tempelkan di sini sama. Antum pakai korelasi yang ada di sini ada DF gitu ya, tempelkan di sini sama. Jadi di sini adalah DF-nya 1, DF2, DF3. Kalau DF1 artinya apa? N-nya sama dengan 3, gitu kan? Kalau DF-nya 3 artinya N-nya sama dengan 5, kan gitu. Ya. Ya benar. Jadi antum tanya ini benar, karena mungkin teman-teman yang lain juga bingung kan, antum benar tanya ini ya, jazakallahu khair. Jadi ada yang pakai DF, ada yang pakai N. Ini pakai N. Nanti sementara tabel yang lain pakai DF. Untuk yang anak studionya pakai DF. Ya, terserah. Untuk korelasi, maka DF-nya adalah N-2. Gitu ya. Ya, jazakallahu khair. Ya silakan tanya lagi. Apa? Mungkin pertanyaan antum nanti juga mewakili teman-teman yang lain yang masih dalam kondisi belum jelas, masih bingung. Ya, Afif, tafadhol. Jadi selama ini antum gimana? Antum sudah memilih ini kuesioner yang mau dibagikan ke teman, atau mungkin judulnya dulu, sudah membuat judul?
Kalau saya kemarin milih yang minat belajar itu, Sat. Antum hubungkannya dengan apa? Dengan IPK kan? IPK ya. Sudah, bagikan aja selesai dah. Antum berikan filenya ke teman-teman, nanti teman-teman ngirim berapa. Misalkan teman kita berapa? 30 misalkan ya, atau 15. Yang terkirim 13 atau 12 sudah selesaikan, enggak apa-apa. Yang karena mungkin kerepotan nggak bisa mengirim itu nanti ditinggal nggak apa-apa ya. Paling nggak kita sudah dapat nilai, sudah dapat sampelnya di atas 10 ya. Kerjakan aja. Kalau antum mau memberikan kuesionernya ke teman di grup yang lain, nggak apa-apa. Tafadhol. Pokoknya intinya kita mencoba di sini. Mencoba supaya menjadi tangga ya, menjadi jembatan atau sebentar lagi skripsi. Tadi saya dengar Ustadz Askar bilang begini, kok anak-anak lulusnya 5 tahun? Kadang Ustadz Askar ini, uang programnya 4 tahun kok lulusnya 5 tahun. Kalau 4 tahun ya jangan molor, karena Ustadz Askar gitu. Nah, rencananya juga dipermudah, jangan dipersulit, rencananya seperti itu. Saya dengar tadi loh ya, seperti itu. Nggak tahu maksudnya apa, saya nggak ngerti. Jadi memang apa ya, tidak susah, mudah skripsi itu ya. Benar, antum apalagi kalau saya pikir untuk wawasan keilmuan dalam berbahasa ini antum sudah mampu ya, sudah cukup, insya Allah. Cuman kita kan setelah lulus, nah itu yang harus dipikirkan ya, kita setelah lulus harus banyak berkontribusi, banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik pembelajaran bahasa Arab ya, atau membuat inovasi-inovasi model pembelajaran, atau nanti antum mengisi kajian-kajian, kalaupun mungkin antum berdagang juga menjadi pedagang yang syar'i ya. Itu tadi yang insya Allah saya dengar tadi seperti itu. Ya, gitu ya. Jangan dibuat pusing. Lakukan aja, lakukan. Ada kendala, tanya. Ya, karena kalau tidak dilakukan, kadang kita belum tahu. Oh, kesulitan di mana gitu. Setelah kita mencoba melangkah, oh, kok berat, kok sulit. Itu kesempatan kita untuk bertanya. Ya, ya gitu ya. Sudah dikirim ke teman-teman belum? Belum, Sat. Ya, kirim saja, beri panduan teman-teman. Tadi itu di WA, jawabannya dikembalikan ke WA, langsung ditulis butir soalnya. Itu kalau kemarin berapa butir soal itu? 10 ya, lebih ya. Kemarin 21, 20? Kemarin itu sekitar 20 kan ya. Ya tulis saja angka 1, 2, 3 sampai 20. 1 teman jawab apa, 2 jawab apa. Kan antara sangat setuju, tidak setuju kan gitu aja. Sudah selesai, kirim kembali ke antum. Kan gitu. Ya memang berat. Kalau saya ngomong gini nih karena saya cuma ngomong ya, tapi ketika dulu saya mencari subjek penelitian ya, kemudian kita memberikan kuesioner itu memang kembalinya nggak mudah, kembalinya seminggu kadang ya. Ada yang cepat, tapi yang cepat itu sebagian kecil, yang lainnya agak berat, agak sulit. Nah, minta tolong sama teman-teman kalau bisa di grup ya, grup ini misalkan statistik, minta tolong segera diisi, nah, gitu kan? Diisi di apa? Diisi di apa ya? Apa maksudnya itu dibuat ringan aja dibaca, setuju, sangat setuju, tidak setuju, dibuat ringan aja, jangan dibuat berat. Jangan dipikir teman-teman. Ya, tapi nanti ketika antum ada teman-teman yang skripsi tenanan ya, betul-betulan nggak main-main ya, antum menjawabnya juga harus benar-benar ya. Kalau kita nanti pas benar-benar kita mengerjakan skripsi, di kuesioner itu kita minta benar-benar pada subjek penelitiannya harus mengerjakan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dan tidak terpengaruh oleh jawaban orang lain, oleh jawaban temannya, nggak boleh, karena tidak ada jawaban yang salah. Ya, di situ kita benar-benar ingin mengukur karakteristik, ya, mengukur subjek, ya, kondisi subjeknya, kondisi orang yang sedang kita teliti. Ya, gitu ya. Iya bagus bagus. Jadi antum segera coba lakukan sama teman-teman yang lain, saling tukar menukar.
Kalau yang antum tadi pakai kemandirian, mungkin ada teman lain pakai yang apa? Pemanfaatan fasilitas, ada teman lain yang apa? Eh, apa itu menggunakan apa itu kemandirian, ya silahkan, tidak masalah. Pokoknya yang penting cepat-cepatan dikumpulkan ya, setelah dikirim diminta untuk segera dikerjakan, dikumpulkan gitu. Nanti sejauh mana antum bisa menyelesaikannya, nah di situ kita akan terjadi diskusi. Di situ kita akan nanti akan sering ini apa akan bagi ini untuk memberikan solusi. Oh, apa sudah sampai sini, apa kelanjutannya? Nah, gitu kan. Antum merasakan sendiri, antum melaksanakan sendiri, insya Allah tahu rasanya. Oh, gini. Ini. Jadi bisa apa? Mengukur tingkat kesulitan di sini. Kalau udah tahu tingkat kesulitannya, biasanya kita bisa mempersiapkan. Kalau misalkan orang itu ngerti ya, kalau berenang di kali yang agak jauh itu butuh tenaga yang besar, maka dia akan mempersiapkan, misalkan gitu ya, nafasnya ya, tenaganya, mungkin berlatih dulu gitu ya, akan gitu. Ya, coba silakan dilakukan. Untuk yang lain, gimana untuk yang lain? Mungkin ada kendala-kendala bagi teman-teman yang lain? Atau kendala waktu atau gimana? Ustaz, Kenapa? mau Iya, tanya ya, Ustaz, Fadal. untuk menghitung skor itu pakai tik Ustaz ya? Atau ada rumus lain? Menghitung skor pakai sum, pakai auto sum kan? Pakai summit yang di atas itu. Sum, auto sum kan ini kan formula ini kan, ini, Enam Ustaz. Ah, ya, ini kan. Misalkan ini kan saya nggak ngisi nih ya. Coba diisi sembarang ya. Saya isi sembarang misalkan sampai sini. Nah itu ya. Selnya taruh sini, selnya kemudian di formula ini auto home ya, ada di auto sum. Ini kan. Nah, ini antum lihat di sini, diklik aja, klik ini dah muncul sini. Bentar. Formula. Loh kok kau ono? Formula. kalau pakai sama dengan nanti bisa juga Ustaz. Kenapa? Ini udah muncul. Kenapa? Saya ulang lagi ya. Ini angkanya sudah ada. Kalau pakai sama dengan. Sudah, itu kan selnya taruh di sini. Kalau selnya di sini nanti munculnya di sini. Selnya di sini muncul di sini, selnya di sini. Gini kan? Gini kan. Kemudian pakai gini formula. Kalau yang ini nanti pakai ini untuk nyari rata-rata gitu kan, nyari korelasi di sini kan. Korel ini kan untuk nyari validitasnya di sini. Tapi di sini kita ke sini. Nah, klik ini kan. Nah, ini ada rumusnya ada. D7 sampai B7. D ini mana D? Ini D. D mana W? Ini W. W ya. 7 ini 7. D7 sampai W7. Nah, gitu kan. Kemudian kita ini enter, di enter aja muncul. Nah, itu 365 itu nilainya. Ya, gitu ya. Kalau dilakukan insya Allah nanti ingat, kalau tidak dilakukan lupa. Kemudian kalau misalkan masih sering salah-salah, nggak apa-apa. Lama-lama kan kita tahu. Trial ya, dicoba gitu. Nggak ada apa? Tidak ada risiko ya. Komputer nggak akan laptop Excelnya nggak akan error, nggak ada. Dicoba aja. Excelnya nggak akan terjadi masalah, nggak ada problem. Insya Allah. Ya, silakan mungkin ada yang menambahkan ya. Antum mungkin sudah apa? Punya gambaran ya, sudah ada gambaran ya, gimana pelaksanaan nanti ya? Ada ya? Sudah Ustaz. Kalau sudah ketemu skor dan IPK-nya terus diapain Zat?
IPK-nya jangan dihitung di sini. Ini tidak ada urusan dengan IPK. Ini masih skor dulu. Ini yaitu untuk mencari variabel yang di bawah, bebas. Yang di bawah ini. Ini nanti yang di kita bawah maksudnya. ini pakai korelasi. Korelasi yang dulu kita di awal-awal kuliah, di UTS, setelah UTS. Korelasi ada 3 jenis rumus yang sudah kita coba bareng-bareng. Tapi sebenarnya rumusnya banyak. Cuman saya katakan kemarin 3 jenis rumus tadi memberikan nilai korelasi yang sama untuk data penelitian yang sama. Artinya apa? Tidak perlu banyak-banyak rumus, cukup kita pahami satu saja, 2 boleh, 1 boleh. Nah itu antum cobakan itu. Korelasi yang kemarin yang sudah kita pelajari setelah UTS. Ini kemarin kalau di offline kemarin enak ada yang komparasi. Jadi komparasinya bisa dipraktekkan sekaligus. Jadi korelasi dan komparasi. Karena komparasi ternyata sebenarnya lebih mudah komparasi daripada korelasi ya. Kalau Anda lihat kemarin di pembelajaran kita kan komparasi rumusnya lebih sederhana. Ada akar-akarnya tapi angka-angkanya kecil, angkanya sedikit. Kalau korelasi ada X kuadrat, ada sigma X kuadrat, khawatirnya keliru gitu kan. Ada X disigmakan, kemudian dikuadratkan. Ada X kuadrat dulu, kemudian disigmakan. Nah, tapi nggak usah dihafal ya. Saya minta ini statistik tidak usah dihafal. Dalam prakteknya, kuliah di manapun itu biasanya boleh open book. Karena yang difokuskan dari pengertiannya, ya, bukan dari hafalannya, nggak perlu dihafalkan. Tapi mengerti prosesnya, mengerti, oh jalannya seperti ini. Apa sih average? Oh ini. Apa sih korelasi? Oh seperti ini. Apa sih apa itu sum? Oh ini. Jadi sudah paham. Sepenting itu. Nanti di pelajarannya Ustadz Nurholis ada lagi ya, sama seperti ini. Tapi penerapannya dalam pembelajaran di kelas nanti. Kalau Ustadz Nurholis. Jadi seperti apa? Daya beda soal itu ada yang sulit, ada yang mudah, ada daya beda, ada tingkat kesukaran soal gitu. Jadi statistik yang dikaitkan dengan di dalam kelas. Ya, gimana? Teman-teman yang lain? Apa kendalanya? Silakan ditanyakan. Apa Ustaz? Ya, Fadal, apa? Kalau semisal dari apa nilai bawahnya tuh banyak yang nggak valid gimana Ustaz? Banyak yang tidak valid. Gak apa-apa, dieliminasi yang nggak valid. Misalkan dari 20 soal, Kebanyakannya nggak valid Ustaz. banyak yang valid. Banyak yang nggak validnya. Lah iya, makanya kan ternyata kalau begitu membuat butir soal itu tidak mudah. Kita membuat statement pertanyaan yang bisa mewakili ya data yang akan kita ambil dari subjek penelitian ya itu susah. Nah, makanya ini kita perlu belajar. Dan ini tapi ini kan kita proses ini kan kita bukan kita tidak sedang membahas kalimatnya, kontennya. Kita tidak sedang bahas itunya ya, tidak sedang bahas matannya. Tapi di sini kita hanya membahas masalah menghitungnya. Sampai dikatakan tidak valid itu karena begini ya, ketika R-nya kalah dengan tabel ya, itu dikatakan tidak valid. Ternyata dalam prakteknya dalam dalam kita pembelajaran ini ternyata dalam prakteknya itu ada yang nggak valid. Memang kita di sini kan cuma belajar. Tapi itu mengandung hikmah bahwa antum harus benar-benar nanti kalau kita membuat butir soal harus benar-benar. Makanya ketika offline satu persatu kalimat kata-kata pertanyaan itu dibahas oleh teman-teman, disanggah kalau nggak benar. Kalau pernyataannya salah atau justru menimbulkan kontraproduktif yang diminta positif jadi negatif, itu dibahas, termasuk sama teman-teman itu dibahas, kalimatnya gini-gini. Enak untuk pengalaman nanti. Nah, kita di sini online, online apa? Online. Saya
nggak tahu gimana seharusnya ininya. Kalaupun nanti misalkan, iya gimana ya? Ada waktu enggak ada ya. Kalau misalkan enggak ada waktu saya ingin bahas sebenarnya. Jadi apa itu akibat dari kenapa kok tidak hafal itu karena butir pertanyaannya enggak cocok. Ya, tidak bisa mengambil informasi dari subjek penelitian secara tepat, secara akurat gitu. Enggak apa-apa, kalau karena kita di sini hanya berlatih dari 20 pertanyaan yang valid cuma 5, enggak apa-apa. Yang 5 itu kita pakai karena memang aturannya seperti itu, ya. Ya kenapa kok apa cuma 5 ya? Memang yang valid 5. Ya, kita kan cuma berlatih. Besok-besok gimana? Ya besok-besok harus berhati-hati. Antum boleh bertanya ke dosen siapa yang mungkin ahli ya untuk masalah membuat kuesioner atau antum mungkin bisa bertanya ke saya ya sebelum antum ke subjek penelitian antum sampaikan dulu ke saya, insya Allah kalau saya bisa saya bantu ya. Kalau saya ada kesempatan, kalau tidak ada kendala, saya insya Allah saya bantu semampu saya ya, semampu saya. Kalau saya tidak bisa ya mungkin ya afwan ya, mungkin pas repot ya. Tapi kebanyakan yang datang ke saya itu bukan masalah kuesioner kebanyakan. Teman-teman itu datangnya ketika sudah selesai, hanya masalah hitung menghitung itu aja. Ya gitu ya. Jadi kok validnya sedikit? Nggak apa-apa, harus diambil aja. Diambil validnya berapa? Skornya nanti di sini jadi kecil ya, nggak apa-apa. Nah, yang skor yang tadi valid tadi itu dipindah ke sini, nah, sini. Nah, kemudian baru ini masuk ke judul penelitian tadi, penelitian yang aslinya, yaitu tadi misalkan antara kemandirian dan prestasi belajar. Nah, ini kita menggunakan apa rumus korelasi yang dulu. Coba apa sih rumus korelasinya itu? Coba tak lihatnya ya, ada nggak di sini? Di sini ada paling, mungkin ada di sini. Tak tariknya korelasi kalau masih ada. Testi. Ah, ini mungkin ada mungkin C atau E. Oh ini sudah tes T ya, sudah tes T, sudah komparasi ini. Sudah ini jauh sudah nggak kelihatan ini. Komparasi tes sudah nggak kelihatan. Kuliah ini tidak mampu. Sisi mana ini? Di mana ini? Coba di sini. Ini ada nih. Oh komparasi ya. Di sini di sini ini. Coba ini korelasi. Ada judulnya, ada rumusnya enggak ini kira-kira ya? Yang ada rumusnya kalau bisa. Oh ini ya, ada ini. Kita coba aja. Kita bukanya. Ada nggak rumusnya? Loh nggak ada. Oh nggak ada. Ya, nggak ada ini. Ya cari ya. Kan masih ada kan filenya kan yang ada. Ini komparasi ini ya. Yang kita cari korelasi ya. Banyak rumusnya kemarin. Saya lupa saya taruh mana ini. Ya cari sembarang ya. Dari rumus korelasi yang sudah kita pelajari ada 3 rumus. Dari yang rumit sampai yang sederhana. Cari yang sederhana saja. Toh hasilnya juga tidak berbeda. Hasilnya juga sama. Ya, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau Ya, misalnya yang valid cuma 5, udah ambil 5 aja itu Ustaz ya. ambil saja, ambil. Wong kita nih, Sisanya ditinggal Ustaz ya. misalkan 3 ya ambil saja 3. Karena memang proses validasinya memang seperti itu. Yang valid berapa ya? Itu yang kita ambil. Nanti di dalam fakta penelitian juga seperti itu. Dalam fakta penelitian juga yang valid yang kita ambil. Makanya kita akan berusaha sebanyak mungkin pertanyaan itu valid. Teman-teman kalau yang ahli bahasa Indonesia itu ahli membuat kalimat itu biasanya lumayan ya, tepat ya. Dan dikaitkan dengan psikologi ya, kemampuan memahami psikologi dari subjek penelitiannya. Psikologinya seperti ini, kira-kira pertanyaannya seperti ini. Nah, itu tuh biasanya nanti akan mendapatkan apa butir soal yang valid semua. Pernah saya mengalami seperti itu. Pernah ya, waktu angkatan berapa itu ya? 3 angkatan yang lalu ya, 3 angkatan yang lalu. Jadi antum mungkin masih
kelas semester awal ya, itu ada. Dia buat itu soal cuma 10, ternyata ketika diujikan ya, diberikan ke sampel, ke subjek, kembalikan ternyata bagus, valid semua. Dan memang dia bagus, isinya ternyata, butir pertanyaannya isinya mengena, tepat sasaran. Ya, hal ini bisa dilakukan mungkin seringkali ya, seringkali kita membaca, seringkali kita berinteraksi ya dengan orang lain dan kita merespon sikap-sikap orang lain itu kita kadang bisa tahu, bisa mengukur. Misalkan kemandirian belajar, ya, mandiri itu adalah ketika dia sudah tidak bergantung dengan orang lain ya, berusaha sendiri. Nah, apa yang berkaitan dengan itu? Buat kalimat-kalimatnya yang nanti bisa mengukur hal-hal seperti itu. Misalkan saya pertanyaan satu, menyiapkan buku sebelum berangkat sekolah, gitu ya. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Ah, itu kan nanti kalau antum paham tentang mandiri, kan itu pertanyaan itu kan bisa ngukur. Kalau menyiapkan buku sebelum sekolah dia dijawab sangat setuju. Oh, berarti anak ini benar-benar sudah mandiri. Jadi seperti itu. Jadi kita membuat. Tetapi nanti kalau antum pas skripsi, antum tidak perlu buat. Ya, mungkin pertama itu buatnya mungkin nanti dulu. Bisa Google ya, googling, bisa cari di internet dulu. Setelah cari di internet mana cocok dengan subjek cocok dengan apa? Variabel bebas yang akan antum ambil datanya, antum akan buatkan kuesionernya. Dari Google itu, dari internet, antum pilih-pilih, antum rubah sedikit-sedikit. Apa yang nggak cocok jangan dipakai, itu aja. Karena kuesioner itu sudah banyak di internet, sudah banyak. Kita enggak perlu susah karena kita bukan orang yang pertama. Ya, antum bukan peneliti yang pertama, yang meneliti itu sudah sangat banyak. Cuman apa itu kita tinggal pinter-pinternya memanfaatkan. Pandai-pandai kita memanfaatkan hasil karya dari orang-orang yang sudah di-upload ya, sudah di-share. Cuman enggak boleh ngambil plek ya. Kalau ngambil plek itu harus menyebutkan sumbernya. Misalkan antum mengambil persis kuesionernya, antum harus sebutkan sumbernya ya. Sumbernya adalah jurnal atau penelitian penelitian ini itu harus sebutkan. Tapi kalau antum sesuaikan dengan kondisi di stay ya, pasti nggak ada pasti nggak mungkin sama lah antara kondisi umum dengan di stay. Antum sesuaikan ya mulai dari misalkan kebiasaan sehari-harinya kan berbeda ya jam istirahatnya, kemudian kalau di stay itu kan pasti ada sore itu ada kegiatan kajian di tempat lain kan nggak ada. Nah, itu kan sudah merupakan faktor-faktor yang harus disesuaikan dengan kondisi kita. Di tempat umum nggak ada. Di tempat lain nggak ada. Sore ya sudah nggak ada kegiatan belajar mengajar. Itu ya. Ya, jadi eh, silahkan dicoba. Kuesionernya bukan punya saya dia, itu punya teman-teman itu ya, punya teman-teman yang saya share ke antum. Ya, digunakan boleh, silakan. Ini kendalanya memang karena kita tidak offline ya. Kalau kita offline, kita segera berikan ke teman, kita segera dapatkan jawabannya. Tapi ya jangan kita menyerah ya, kita bisa menyiasati. Ya, kita insya Allah punya kreativitas. Caranya terserah antum lah. Gimana sehingga kita nanti bisa melaksanakan semacam penelitian kecil, ya, praktek penelitian kecil. Oh, begini kalau kita berlatih itu seperti ini gitu. Ayo, tanya lagi silakan.
Ada lagi yang ini apa namanya? Kayak yang pernah kita pelajari kan, cara mendapatkan P sama Q kan, saya jelas kalau apa namanya, kalau yang dia jawab benar 1, kalau yang jawabnya salah 0. Nah, sedangkan ini kan skornya ya. semua ada skornya. Tuh nyarinya gimana? Ini Mungkin bisa disimulasikan. ini nggak pakai PQ, ini nggak pakai poin serial, ini Jadi, pakai korelasi. Coba antum lihat video-video yang sudah saya share. Kan nggak pakai PQ, pakai korel langsung, korel gitu aja. jadi langsung di formulanya ya. Ya betul. Oh. Kalau benar salah kan apa order tingkatnya kan cuma 2 tingkat, 0 dan 1, ya kan? Mudah kita. Berhubung ini kita bukan benar salah, kita ini range-nya 4, 3, 2, 1, ada yang 5, 4, 3, 2, 1. Nggak bisa pakai poin serial, pakai korelasi biasa. Nggak pakai itu. Tapi poin serial juga termasuk alat untuk validasi. Sama. Tapi dia hanyalah beda di datanya. Kalau yang di poin serial namanya data nominal. Nominal itu benar salah, tua muda, besar kecil, kaya miskin, ya. Itu data yang terpolarisasi, hanya 2 kutub. Kalau yang ini, yang di ini validitas ini bukan data nominal, tapi data bisa ordinal, bisa interval, ya. Tapi batasannya nggak banyak, cuma 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di penelitian ekonomi loh, bisa banyak variabelnya. Bisa tidak hanya 5, mungkin bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, macam-macam ya. Kalau kita lihat orang-orang praktek-praktek membuat menanyakan dari rumah ke rumah, door to door orang-orang dari statistik ya, dari Biro Pusat Statistik untuk dia mencari data itu malah banyak itunya, komponennya, pilihannya. Ya, karena mereka memang orang-orang yang bidangnya di situ ya, bidang sosialnya di situ lebih luas, lebih luas. Ya, kita di penelitian pendidikan kita lebih sederhana, ya, lebih sederhana penelitian pendidikan itu. Yang lebih rumit lagi penelitian di ekonomi. Ya, teknik sebenarnya nggak susah, teknik itu juga nggak terlalu susah, nggak ribet ini. Yang ekonomi itu yang ribet, karena ekonomi itu berkaitan dengan prediksi, membuat barang, ya kan? Berapa yang harus dia buat dari beberapa jenis barang itu dengan kondisi modal yang terbatas, mana yang harus dibanyakkan. Nah, yang seperti itu dia menggunakan statistik. Dia bisa memprediksi, oh ini yang barang yang sering laris ini. Oh ini nggak begitu laris, ya, gitu kan? Banyak sekali statistiknya di ekonomi. Kalau di sains kayaknya nggak ada seberapa, biasa. Ya korelasi komparasi biasa. Tapi dia yang sulit di ini ya, sulit di dalam prakteknya ya, dalam prakteknya membuat skripsinya yang susah. Kalau datanya sederhana. Kalau sama dengan kita juga kalau sudah jadi data ya sudah sederhana. Yang susah ketika tadi itu dalam aplikasinya cari judul, kemudian subjeknya siapa gitu. Subjeknya itu kadang-kadang nggak sederhana. Kalau kita punya sekolahan, kita punya teman kepala sekolah atau kita punya lembaga yang bisa dimintai apa direpoti ya enak. Di Sidoarjo ini paling apa? Di Sidoarjo Permata ya apa? Di Sidoarjo apa? Di Sidoarjo itu. Yang punyanya itu loh, apa itu? Kalau Alkausar itu ini ya, Skodone ya, Alkausar ya, Skodone ya. Ada bukan Alkausar di mana itu ya? Bukan Skodono, tapi punyanya anak sini juga, mahasiswa juga dulu di sini. Itu lah ya, apa ya? Bukan Sari Bumi ya, bukan ya. Ya, silakan. Oh, kalau di tempatnya Rizky itu mungkin ada sekolah sunnah tuh ada, teman saya nggak ngerti itu. Kalau yang daerah Sukodono yaitu Ustadz Ashabul Yamin. Kalau di Surabaya ini banyak ya, ada Ar-Rahma, ada At-Thayyibah, ada Ar-Royan ya. Kalau saya banyak. Kalau di Gresik mungkin bisa ada Ustadz Nurholis punya terkenal yayasan di sana, saya nggak ngerti. Bukan Ar-Royan, bukan Al-Furqon ya. Apa itu saya nggak lupa. Saya lupa itu. Ada Ustadz apa
tidak hanya Ustaz Nurholis itu. Yang seperti itu tuh kita manfaatkan supaya kita nanti mudah untuk mencari subjek penelitiannya. Kalau kita dulu waktu offline stay banyak mahasiswa, ya bisa kita gunakan mahasiswa sebagai subjek penelitiannya. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa. Bisa sih bisa ya, dengan cara online ini ya. Tetap bisa insya Allah. Jangan bilang nggak bisa ya, insya Allah. Dengan online kita sesuaikan buat judul yang sesuai dengan kondisi seperti sekarang ini ya. Dampak pembelajaran online terhadap prestasi belajar gitu ya. Dampak pembelajaran online terhadap kesehatan. Dampak pembelajaran online apa terhadap apa tingkat ini loh apa. Kalau yang saya dengar di anak-anak itu gini, SMA ya, anak SMA SMP ya. Dulu ketemu main HP di kelas, arek-arek SMA SMP itu ditahan, dicekel, arek di PP ya, dijemur anaknya. Sekarang kondisi gini, wajib murid punya HP, ya itu kan anak-anak jadi pusing. Kemarin tidak boleh pegang HP, sekarang pegang HP gitu ya. Jadi anak punya HP. Terus dampaknya adalah anak-anak akhirnya sering main HP, ngerti muka-muka apa jenenge alamat-alamat ya, terus konten-konten yang negatif itu malah yang ngerti, malah pinter, malah orang tuanya mungkin yang nggak pinter, anak-anak kan kreatif. Nah itu dampaknya. Tadinya nggak ngerti apa-apa, ya off HP dikendalikan orang tua, sekarang ketika pembelajaran online, HP dipegang oleh anak-anak siswanya. Ketika nggak ada orang tuanya, dia buka hal-hal yang negatif yang lain, yang bukan belajar. Banyak sudah itu terjadi. Makanya kadang-kadang itu kita apa itu harus apa ya fleksibel ya artinya itu fleksibel itu apa ya menyesuaikan diri ya. Jadi kalau misalkan sekiranya tidak apa ya tidak apa ya maksudnya itu malah banyak mudaratnya itu ya kayak repotnya gimana ya. Karena yang paling mungkin dilakukan memang ya ini dengan alat komunikasi. Cuman orang tuanya kadang-kadang itu tidak bisa mengendalikan dengan sepenuhnya. Seperti saya kan seperti saya kan kadang-kadang itu kan ngirim ini ya, kalau misalkan habis ngajar anak-anak ya, habis ngajar di beberapa modul, setiap modul awal saya buatkan videonya, di modul akhir saya buatkan kesimpulan untuk setiap akhir modul supaya mereka bisa belajar. Sekarang saya tanya anak-anak, sudah dilihat tadi modul apa video pembelajarannya? Tidak, mereka nggak lihat. Ya karena mereka kan memang apa tidak punya HP, jadi HP-nya dari orang tuanya. Ya. Jadi apa di satu sisi kita membagikan itu agar dilihat oleh anak-anak, tapi orang tuanya yang membawa HP-nya. Ya itu tadi itu. Boleh HP ini jika anak yang dilihat adalah hal-hal yang lain. Ya, itu ya. Ya silakan nanti di apa? Coba seperti hal seperti ini atau yang muda-muda itu biasanya punya akal ya, punya cara supaya aman, anak jadi tidak rusak ya, anak jadi punya apa itu tetap dia bisa belajar ya dengan baik ya, punya prinsip-prinsip gimana caranya supaya tidak sampai mengenal hal-hal yang negatif ya. Gimana kita serah untuk yang kreatif yang masih muda-muda nih. Dinas pendidikan juga nggak mampu sepenuhnya menghandle ya akibat-akibat ya atau ekses-ekses negatif dari pembelajaran lewat HP ini. Nggak ada yang mampu secara total menyelenggarakan pembelajaran secara aman ya. Jadi di sini lintas menteri ya, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, terus Menteri apa itu, Kominfo apa gitu. Itu ya kayaknya nggak bisa ini, walaupun menterinya banyak, ya, nggak bisa bersinergi, ya. Jadi akhirnya ya harus nafsi-nafsi kita sendiri yang harus menyelamatkan anak-anak kita. Jadi seperti yang kita punya keluarga itu, kita sendiri harus menjaga anak-anak kita, membentengi anak kita. Ayo silakan. Ayo,
Siapa mau bertanya lagi? Ayo, silakan. Saya keluar dulu ya, tak share screen dulu ya. Tak keluar dulu ini, tak share screen sih. Sebentar. Share screen dulu. Kok share screen sih? Apaan? Bukan share screen. Screenshot. Screenshot. Sebentar. Tanggal berapa ini? 24 ya. 24. Kok 24 sih? 24 atau 25 ini? Sebentar, tanggal berapa ini? 25. 25 November. Statistik. Oke. Ya, silakan siapa yang mau bertanya lagi? Ya, ayo, silakan. Siapa mau bertanya lagi? Mau waktunya masih banyak. Itu ya, siapa teman-teman tadi yang mau bertanya, silakan. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita akhiri. Waktunya bisa nanti Anda gunakan untuk mempersiapkan tugas-tugas ya, untuk untuk mengerjakan tugas. Silakan dipersiapkan. Apa kendalanya silakan ditanyakan ya, apa kendalanya silakan tanyakan. Silakan sebelum saya akhiri ya, sekitar 2 menit lagi. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliahnya. Segera antum nanti waktu yang ada itu silakan mempersiapkan mau buat judul apa. Kalau mau judulnya tidak ketemu, kuesionernya dulu aja. Kuesionernya berikan ke teman-teman, kemudian hasil kuesionernya tadi minta segera dikembalikan, dikumpulkan. Nah, baru antum buat judulnya terakhir, tidak apa-apa. Karena kita di sini sedang belajar. Yang paling mudah yaitu tadi itu hubungkan dengan IPK, ya, sehingga kita langsung dapat dua variabel, ya, variabel bebas dan variabel terikat secara sekaligus, secara langsung, secara sekaligus. Ya, ya sudah ya. Kalau sudah kita akhiri. Mohon maaf atas mungkin kekurangan saya dalam menyampaikan perkuliahan ini. Semoga kita dimudahkan Allah, semoga antum segera bisa menyelesaikan tugas ya dengan maksimal. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau di TPQ boleh Ustaz? Kenapa? Kalau anak TPQ Ustaz. Boleh. TPQ Boleh, terus boleh. Terus apa nanti itunya? Apanya? Apa itu? TPQ judulnya apa? Coba ayo, judulnya apa? Judulnya. Ayo. Anak-anak Ustaz. Enggak, judulnya dulu apa? Judul ya. Ya Al-Qur'an Ustaz. Hubungan antara hafal Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Misalkan gimana? Kalau TPQ biasanya qiraah Zat. Iya sembarang, mahar qiraah ya, apa?
Ya silakan apa Ya ya? sekitar itu. Ya, tapi apa judulnya? Saya mau lihat ininya, variabelnya. Judulnya apa? Hubungan antara Apa antara antara apa ya? Niat membaca, minat baca dengan belajar Al-Qur'an. hubungan antara minat baca dan kemampuan menghafal atau gimana? Kayak gitu, Ustaz. Ah, minat baca, antum cari banyak kuesioner tentang minat baca. Antum berikan ke dia, mereka isi. Kemudian hafal Quran, antum tes langsung, ya kan? Dia hafal berapa surat, ya kan? Hafalannya benernya berapa, ya kan? Sampai ayat berapa, ya kan? Yang nggak hafal itu berapa ayat, kan dia bisa itu. Sudah selesai. Dua-duanya, tapi antum itu berarti antum membuat sendiri variabelnya. Dari itu, minat baca itu ya ada banyak di minat baca. Terus untuk yang kemampuan menghafal Qurannya, antum tes sendirilah. Tes sendiri kan antum bisa nilai berapa, dapat poin-poin berapa gitu. Ya, silakan, bagus itu. Bagus. Itu kalau mau antum besarkan jadi skripsi, bisa. Antum punya lembaga Quran yang resmi, ya, ada badan hukumnya resmi, kemudian muridnya banyak, ya, antum buatkan penelitian, bisa. Nggak ada masalah itu, bisa itu. Nggak ada alasan dikatakan itu penelitian yang sepele, nggak ada alasan. Ya, bisa. Jadi bisa jadi nanti dari penelitian situ kita bisa tahu kenapa anak-anak itu minat, kenapa nggak minat. Ya kan ada indikasinya tadi dari pertanyaan tadi. Oh, minat ketika begini-begini. Kenapa nggak minat? Karena ini. Nah, dibuat penelitian. Dapat sudah itu. Bagus. Ya, yang lain silakan. Bagus itu. Ayo, yang lain mungkin. Jangan ragu-ragu, tanya. Nggak bayar ya kok. Nah, yang mau mungkin melanjutkan aktivitas yang lain atau membuat tugas, silakan mengundurkan diri nggak apa-apa. Saya tidak melarang karena sudah ditutup tadi. Untuk yang bertanya, silakan. Masih ada waktu kita sampai 20 menit kan ada untuk waktunya. Ustaz, kalau Ya, untuk menghafal Al-Qur'an nih pernyataannya misalnya surat apa? Al-Insyikok misalnya 1 sampai 4 gitu ya. nggak apa-apa. Kalau ya. Berapa surat yang dia dapat ditulis berapa surat. Terus dari surat-surat yang dia hafal itu kan nanti kan bisa menilai mana yang sempurna, mana yang nggak sempurna, Iya ya ya. kan? Nah Iya. itu kan jadi poin, jadi skor itu. Iya. Sama-sama hafalnya empat surat, 4 tapi ya. yang satunya mungkin, yang satunya cuma hafal-hafal biasa aja, kan udah lain Iya. skornya. Nah, ya, gitu kan? Ya bisa itu. Nah, Minimal silakan. berapa Ustaz untuk pernyataannya? Berapa poin? Kalau di apa itu internet antum cari minat baca Quran, wah banyak, bisa 20 pertanyaan lebih itu kalau minat baca itu. Kalau untuk anak-anak TPG nggak usah banyak-banyak lah, 15 saja. 15, 15. 10 atau 15 TPG. Anak kecil-kecil kan, ya anak-anak SD SMP ya. Iya Ustaz. Iya, jangan banyak. Tapi tetap itu menjadi subjek penelitian. Jadi subjek penelitian artinya itu tidak main-main itu. Atau bisa jadi nanti dapat sesuatu di situ. Dapat ilmu. Oh iya ya. Anak-anak itu ternyata senang ketika begini gitu kan. Iya. Itu ketika ustadznya sabar, ustadznya tidak apa? Tidak, maksudnya kan dari segala kondisi itu ustadznya bisa gitu loh ya. Mengajar ini bisa, tentang ini bisa gitu loh. Apapun bisa. Nah, dia mungkin merasa itu suatu kenyamanan buat anak. Akhirnya dia datang, dia senang belajar kan gitu. Terus di apa itu kemarin tuh kalau di micro teaching itu ada namanya eh, variasi. Jadi tidak hanya mengajar. Mungkin sebelumnya ada cerita-cerita dulu, cerita sejarah sahabat ya kan, sejarah apa mungkin tentang eh, apa jenis itu, apa yang dalam Islam itu kan apa keimanan ya kan, keimanan itu kan anak usia SD itu masih mudah banget untuk percaya ya, itu pas untuk dimasukkan unsur-unsur keimanan anak SD itu mudah banget. Ditakuti itu diingat betul, kamu kalau di sini ada hantunya ingat ya, tapi kalau dia ditanamkan hantu itu kecil
kecil nanti itu takut sama Allah, dia jadi berani. Jadi paling mudah untuk ditanamkan keimanan SD itu. Betul. Jadi makanya eman. Kalau SD kemudian dia dimasuki unsur negatif, eman. Di buku bahasa Indonesia itu kan banyak kurofat-kurofat itu di buku bahasa Indonesia. Khayal-khayal itu ya, Joko Tarub ya kan. Terus apa itu maling kundang. Maling kundang itu kan juga sebenarnya juga nggak perlu kan seperti itu kurofat ya kan. Seolah nanti ada beneran. Ya, anak SD tuh segitu tuh diingat terus seperti saya itu kan pelajaran SD kan ingat sampai sekarang. Nggak bisa hilang. Nah, yang eman kan akhirnya kalau nggak diisi dengan hal yang benar, tidak diisi dengan hal yang positif. Ya, bagus, bagus. Ah, ya silakan. Ayo, ada lagi yang lain. Bagus. Jangan malu ya, jangan ragu-ragu. Nanti kalau misalkan ada ide, antum ngomong ke WA, nggak apa-apa. Ke WA nanti saya respon, insya Allah. Saya tanggapi kurang apa, kelebihannya apa ya, insya Allah saya respon. Gimana? Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Silakan dicari titik aja di pencarian tuh. Kuesioner minat baca Quran. Kalaupun minat baca Quran tidak ketemu ya secara umum kuesioner minat baca gitu. Nanti di situ file muncul, butir soalnya muncul, nah kita perbaiki dikit-dikit. Nah, nanti kontennya itu kita perbaiki dikit. Yang kaitannya dengan adalah minat dalam membaca Al-Quran. Ya, itu ya. Gimana, cukup? Kalau cukup, saya akhiri ya. Ya, akhirnya kedua kali tadi sudah. Ya. Ya udah ya, kita akhiri. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.